Ya. Oke, Pak Andrian nyalakan kamera bentar. Kelihatan nggak sih hasil Pak Andrian? Oke, baiklah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Saya Pak Andrian Eka Saputra ya. Kalian bisa panggil Bapak atau Pak Andri atau apalah bebas ya. Yang penting ya kita sama-sama tahu aja. Nanti boleh Pak, boleh Kak. Yang penting jangan D ya. Karena kita kan lebih tua Pak Andrian gitu. Nah, nanti harapannya di les online ini kita bisa sharing ya, bisa diskusi tentang materi ASPD dan untuk pertemuan kali ini nanti kita akan bahas dari soal triad dari Kabupaten Sleman. Dan ternyata Kabupaten Sleman ini cukup menarik ya karena di Kulon Progo maupun di Bantul, Bantul itu udah 2 kali. Itu untuk triad bahasa Indonesia itu cuma ada 25 soal. Sementara di Sleman ini masih pakai kisi-kisi yang 50 soal seperti tahun sebelumnya. Nah, nanti ini menarik nih karena kalau di Bantul itu untuk materi tata tulis baik ejaan maupun tanda baca itu udah banyak dihilangkan. Kalau di Sleman masih dipertahankan. Nah, atau ke depan itu akan seperti apa juga kita masih gambarannya masih agak kosong ya. Kalau di Kaldiknya dinas itu besok ASPD itu jadwalnya cuma 3 hari dan itu diartikan oleh Bantul dan Kulon Progo bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu digabung jadi literasi membaca. Tapi bagaimanapun nanti keputusannya yang penting kita menyiapkan diri aja gitu. Selama 1 jam ke depan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Teknisnya nanti kita akan belajar dari soal gitu, karena menurut Pak Andrian ini yang paling efektif, belajar dari soal itu paling efektif karena besok model soalnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin teksnya aja yang diganti tapi cara mencari jawabannya itu sama. Yang perlu kalian ketahui bahwa bahasa Indonesia itu sama dengan matematika ataupun IPA ya, ada rumusnya. Nanti Pak Anden akan mencoba ngasih rumusnya. Meskipun rumusnya tidak serigid atau tidak sejelas di matematika maupun IPA ya, tapi insya Allah Pak Anden akan berusaha semaksimal mungkin biar kalian memahami bahasa Indonesia itu menjadi lebih mudah lah. Harapannya kalian jadi lebih paham tentang cara mengerjakan bahasa Indonesia. Nah, nanti pas pembahasan, Pak Anil akan bahas, kalau kalian ada pertanyaan apapun, jangan pernah malu. Kalau kalian masih sungkan, kalian boleh chat pribadi lewat Zoom ini, dikirim khusus ke Pak Andrian ditanyakan. Gitu. Harapannya kalian nanti aktif tanya ya, biar Pak Andrian tahu kalau kalian itu kurang paham bagaimana. Gitu. Nah, nanti pas menjelaskan, Pak Andrian akan mematikan video biar lebih stabil jaringannya ya. Oke, coba Pak Andrian bagi layar dulu ke soal yang ini. Oke, sudah tampil berbagi layarnya atau belum ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, langsung aja ya. Nanti kalau kalian butuh penjelasan lebih, kalian bilang Pak, maksudnya apa gitu. Dan nanti Pak Anden akan banyak tanya jawab. Jadi mohon sebisa mungkin kalian respon karena kita belajar bareng ya, biar nggak hanya satu arah gitu, nggak hanya Pak Andrian yang ngomong, tapi kalian juga ngasih pendapat. Gitu. Nah, kita lihat yang di sini. Ini model pertanyaan untuk makna kata. Nah, makna kata ini nanti ada 2 jenis ya, ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama bisa ditanyakan makna kata atau yang jenis kedua itu makna kalimat. Di Sleman itu pernah beberapa tahun lalu apa 2 tahun lalu itu soal triad itu yang ditanyakan makna kalimat. Nah, bagaimana cara mengejarkan tentang makna kata atau makna kalimat ini sebenarnya tidak sulit ya, tapi ya biasanya untung-untungan dalam artian kadang kata yang ditanyakan itu terlalu asing atau jarang dipakai dalam konteks siswa gitu. Jadi siswa itu jarang membaca kata itu, makanya menjadi sulit. Tetapi kalian tidak perlu khawatir, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya makna kata yang ditanyakan di ASPD yang asli itu tidak sesulit di tryout. Jadi memang
nggak ada yang ngomong langsung ya makna kata apa, tapi siswa-siswa Pak Andrian itu selalu cerita kalau makna kata yang ditanyakan itu masih umum, masih bisa dijawab seperti itu. Nah, ini yang pertama, kalau kalian dapat soal seperti ini, makna kata unik, maka cara pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca makna kata yang ada di sini, opsi ini. Ada 4 pernyataan tentang makna kata. Ini yang harus kalian baca pertama kali. Ya, makna kata unik ini apa aja? Penampilan yang tidak seperti biasanya. Kalau penampilan tidak seperti biasanya berarti udah ada bentuknya gitu. Tapi di bentuk yang ini beda dari bentuk yang lain. Atau tidak ada persamaan, artinya benar-benar beda. Nah, yang ketiga jarang atau jarang ditemui. Ini berarti unik ya, unik juga. Kemudian yang keempat sulit diketahui dijelaskan. Nah, keempat pernyataan ini adalah makna dari kata unik. Semuanya benar makna dari kata unik. Lalu bagaimana cara menebak jawaban yang tepat untuk makna kata seperti ini adalah kalian harus ingat bahwa setiap kata itu mempunyai makna yang berbeda tergantung dari konteksnya atau tempat dia berada. Nah, cara cara mengingatnya seperti ini. Kalian kalau di sekolah itu disebut sebagai apa? Kalian kalau di sekolah disebut sebagai Siswa, pelajar, Pak. Siswa, siswa, pelajar. Kalau kalian di rumah disebut sebagai anak, anak. Padahal sama-sama kalian. Katanya sama, tapi mempunyai makna yang berbeda ketika berada di tempat yang berbeda. Nah, makanya setelah kalian membaca pernyataan ini kalian baca pertama itu biar kalian nggak bolak-balik ya. Ya, kemudian langkah kedua adalah kalian mencari kata unik. Kata unik ada di dalam konteks kalimat yang terakhir. Warna unik itulah. Nah, warna unik itulah. Nah, warna unik itulah ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya membahas tentang apa? Mars dikenal karena penampilannya yang khas berwarna merah. Ini yang menyebabkan warna unik, membedakan, ditambah membedakan Mars dengan planet lain. Kalau membedakan berarti tidak ada persamaan. Maka makna yang paling tepat untuk konteks ini adalah makna yang kedua. Meskipun unik itu bisa diartikan penampilannya beda dari biasanya atau jarang didapat, jarang ditemukan atau sulit diketahui atau dijelaskan. Itu semuanya unik. Kayak kalian misalnya makan permen, misalkan rasa A dicampur rasa B, itu kan rasanya jadi aneh ya, jadi unik gitu loh. Tidak diketahui atau tidak bisa dijelaskan gitu. Namanya unik juga. Oke, untuk makna kata ini ada yang ditanyakan atau tidak, teman-teman? Masih mudah dipahami ya untuk makna kata seperti ini ya. Oke, coba kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada respon, Pak Andrian anggap berarti paham ya. Jadi jangan takut ngomong, pokoknya jangan takut salah ya. Oke, yang kedua, pernyataan yang sesuai. Ini juga mudah teman-teman. Kalau kalian dapat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca per opsinya. Caranya seperti ini. Kalian misal baca opsi A, kemudian cari satu kata kunci yang bisa kalian gunakan untuk merujuk ke dalam teks di atasnya. Karena pernyataannya sesuai, hanya di caranya hanya teks itu, jawaban itu ada plek ketiplek ya, plek ketiplek bersama dengan yang ada di dalam teks. Ya, 90% sama dengan di dalam teks. Biasanya jebakannya itu hanya mengganti satu atau dua kata aja. Contohnya, contoh jebakan di sini adalah di opsi A ini ada kata Pulau Bali. Padahal Mandalika di sini disebutkan di Pulau Lombok. Iya. Mohon maaf ya, ini adanya Pak Andrea. Ini Pulau Lombok gitu. Di sini di opsi A di Pulau Bali. Jebakannya hanya seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati. Kemudian yang kedua, jebakan yang kedua, di sini disebutkan salah satu. Tapi di opsi disebutkan satu-satunya. Nah, pembuat soal hanya mengecoh kalian menggunakan satu dua kata aja. Makanya kalian harus benar-benar hati-hati. Caranya cari kata kunci. Kayak di sini kata kuncinya Pulau Bali. Bener nggak di sini Pulau Bali? Oh enggak, ternyata Pulau Lombok.
Di sini kata kuncinya satu-satunya. Oh, benar nggak satu-satunya? Salah, ternyata salah satunya. Yang C, dirancang memberikan tantangan kepada pembalap MotoGP. Benar nggak dia dirancang untuk nih? Tracknya dirancang untuk memberikan tantangan kepada pembalap MotoGP. Benar. Betul ya? Iya, jawabannya yang C. Segampang itu teman-teman. Jadi jangan anggap bahasa Indonesia itu sulit ya. Karena ternyata segampang ini. Kalian mungkin, kan Pak Andrian guru bahasa Indonesia gitu. Enggak, Pak Andrian juga bahasa Indonesia itu dulu waktu SMP juga bukan mata pelajaran yang Pak Andrian suka ya. Tapi ternyata kesini jadi guru bahasa Indonesia. Gitu. Apa-apa teman-teman, santai aja, jangan takut salah pokoknya intinya ya, jangan takut salah, terus mencoba aja gitu dan berani untuk belajar. Nih, yang ketiga kita lihat tujuan penulisan. Nah, Pak Andrian punya teori untuk soal ini ya. Teori untuk soal ini adalah ketika kalian dapat pertanyaan tentang tujuan penulisan, maka jawabannya adalah sesuai dengan jenis paragrafnya ya, jenis paragrafnya. Caranya bagaimana? Caranya kalian harus melihat opsinya dulu, baca opsi. Tapi yang dibaca itu nggak harus semua kalimat ya. Kalau menurut Pak Andrian, kalian cukup baca bagian kata awal ini loh, setiap opsi. Misal A, memaparkan. Memaparkan itu adalah jenis kata informatif karena dia berupa penjelasan. Yang kedua, ini melukiskan. Melukiskan itu kan menggambarkan ya, berarti sama dengan deskripsi. Yang C, menjelaskan. Menjelaskan itu informasi ya, sama dengan memaparkan. Kalau yang D, menggambarkan, ini sama dengan melukiskan. Berarti opsi ini, 4 ini ya, memaparkan itu sama dengan menjelaskan. Berarti A dan C itu adalah jawaban ketika jenis teksnya informatif atau informasi. Nah, sedangkan yang B dan D, melukiskan dan menggambarkan, ini merupakan teks deskripsi. Teks deskripsi itu ciri-cirinya merupakan rincian ya, menggambarkan rincian. Kalian cerita tentang sekolah, kemudian di sekolah itu ada apa aja. Misalnya di sekolah itu catnya warna biru, kemudian temboknya ada berapa kelas misalnya. Kemudian di kelas itu ada apa aja, itu dirinci, berarti dia melukiskan atau menggambarkan ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam teksnya. Apakah ini deskripsi atau informasi? Coba kalian cermati. Teks ini termasuk deskripsi atau informasi menurut kalian? Yuk, siapa yang berani jawab? Deskripsi atau informasi? Informasi, Pak. Kenapa informasi? Karena dia menginformasikan tentang apa sih? Bedugul. Oke, menginformasikan tentang bedugul. Ya. Oke. Menurut saya. Dari cara ya, ada pendapat lain? Teman-teman? Ya nggak perlu takut ya, nggak ada jawaban salah itu nggak ada. Jadi mungkin dengan perspektif yang berbeda aja gitu, nggak apa-apa. Kalau menurut saya deskriptif, Pak. Kenapa deskriptif, Arif? Menurut saya loh ya, Pak. Iya. Karena dia di situ juga menggambar, maksudnya mendeskripsikan bahwa di contoh di Bedugul itu juga ada perkebunan stroberi, anggur dan lain-lain gitu. Tapi itu menurut saya aja, Pak. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, ini ada 2 pendapat yang menarik ya. Jadi Fahri mengatakan ini informasi karena berupa informasi tentang bedugul. Sementara Arif mengatakan bahwa ini deskripsi karena di situ ada pendeskripsian atau penggambaran. Di sini ada kebun stroberi, kebun anggur dan tanaman. Nah, yang harus kita ingat ya, kata kunci dari deskripsi itu adalah rinci. Rinci berarti dirinci. Nah, ciri-ciri rinci itu pasti pola pengembangannya itu ya, pola pengembangannya jadi
A dijelaskan B dijelaskan C dijelaskan D dan sebagainya. Jadi saling menjelaskan. Kalimat setelahnya itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Selalu seperti itu karena dia berusaha untuk merinci. Sekarang coba kita lihat kalimatnya. Bedugul yang terletak di pegunungan Bali adalah sebuah tujuan wisata yang menawarkan keindahan alam yang memukau dan ikonik. Kawasan ini, nah, Bedugul dijelaskan dengan kawasan ini. Ya kan? Danau Bedugul yang merupakan salah satu danau terbesar di Bali dikelilingi hujan timba serta tanaman bunga yang menakjubkan. Bedugul juga dikenal, ya kan? Juga dikenal berarti dia menjelaskan lebih rinci lagi, juga dikenal, ya kan? Pusat agrowisata, stroberi, kebun anggur, tanaman hias. Selain itu, nah dia dijelasin lagi, ya. Berarti kalau dia jelasin luarnya, dalamnya dijelasin lagi, dalamnya lagi, berarti dia merupakan deskripsi karena dia berusaha untuk merinci, menjelaskan sedetil mungkin gitu loh. Berarti ketika dia deskripsi, maka kemungkinan jawabannya ada dua, jawaban B atau jawaban D. Nah, kalau kita sudah berhasil mengeliminasi dua jawaban, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat mana yang cocok dengan isinya. Kalau kita menemukan dua jawaban, mana yang cocok dengan isinya gitu. Tapi biasanya sih kalau di ASPD cuma satu ya, jadi benar-benar jenis teksnya itu kentara banget gitu. Sekarang kita lihat yang B, melukiskan keindahan dan nilai historis. Di sini ada keindahan dan nilai historis. Kalau yang di sini menggambarkan keindahan aja. Nah, apakah teks ini menggambarkan nilai historis juga atau hanya keindahannya? Hanya keindahannya aja ya, karena tidak ada cerita tentang historis atau sejarahnya. Berarti jawabannya yang D. Oke, gampang nggak menurut kalian? Oke, nggak ada respon nggak apa-apa loh, tenang. Oke, gini aja deh, coba ya, karena dari tadi nggak ada respon nih. Sekarang nih, coba yang nomor 4. Pak Andrian kasih ininya ya, cara mengerjakannya ya. Kalian akan mendapatkan jawaban ini dengan mudah tanpa membaca teks. Pak Andrian kasih kata kuncinya atau rumusnya. Kalau kalian dapat soal tentang peristiwa yang mungkin terjadi atau disebut prediksi situasi, kalian cukup memilih pernyataan yang bernilai positif dan yang bernilai logis, masuk akal ya. Yang pertama itu yang masuk akal. Oke, kata kuncinya adalah pernyataan harus masuk akal. Yuk, coba kalian baca pernyataannya aja, nggak perlu baca teks di atasnya. Pernyataan mana yang masuk akal? Berdasarkan soal ini ya. Pernyataan 1 sama 2. Pernyataan 1 dan 2 berdasarkan soal ya. Peristiwa yang mungkin terjadi di masyarakat sebagai dampak dari El Nino. El Nino tuh kalian kalau tanpa baca teks kalian tahu nggak El Nino itu apa? Kalau di tes nggak disebut El Nino sama sekali soal ini. Tapi kalian secara umum tahu nggak El Nino itu apa? Tidak, Pak. Oke, El Nino itu semacam apa ya, bisa dikatakan kayak ya bukan kayak cuaca buruk gitu loh. Semacam cuaca buruk. Nah, oke, Pak Anu kasih kata kunci itu deh. Ini soal memang agak sulit ya. Kalau dari soal, jenis soal ini agak sulit karena El Nino pun tidak dibahas dalam teks. El Nino itu Pak Anu kasih tahu El Nino itu kayak semacam cuaca buruk. Nah, kalau dengan semacam cuaca buruk kayak gitu, kira-kira mana yang paling cocok? 3 dan 4, Pak. 3 dan 4. Karena yang kalau dengan cuaca buruk itu nelayan nggak mungkin bersemangat melaut, ya kan? Dan wisatawan juga tidak akan datang ke pantai gitu. Makanya yang paling cocok ya cuma 3 dan 4. Nah, sebenarnya mengerjakan prediksi situasi kayak gitu aja. Masalahnya kalau di sini kan sulit karena kita nggak tahu apa itu El Nino, ya nggak? Dan kalau kalian baca teks itu, di atasnya sebenarnya nggak dibahas El Nino sama sekali.
memang agak sulit ini soalnya. Mungkin ini sih luput dari pembuat soalnya ya. Kayak gitu cara mengerjakan peristiwa yang mungkin terjadi atau prediksi situasi ya. Kalian boleh catat kata kunci kayak tadi ya. Biar enak besok kalau kalian muncul soal kayak gini lagi, lebih enak. Ini juga ada rumusnya. Yang kalimat mewakili keseluruhan isi poster. Kata kuncinya adalah keseluruhan isi poster. Oke, kalau kalian dapat poster kayak gini yang ada gambar dan tulisan, kira-kira nih, ketika kalian melihat sekilas, apa yang paling kalian pahami? Sekilas aja, nggak perlu baca yang kecil-kecil. Kira-kira apa yang kalian pahami? Apa yang terbaca dari teks ini? Tips mencegah kebakaran. Iya nggak? Iya. Nah, dari selain kata tips cegah kebakaran hutan lebih dini, apa yang terlihat lagi? Yang nampak sekilas gitu kelihatan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Oke, ada berapa di situ yang kelihatan? 4. 4. Berarti secara sekilas kita bisa tahu poster ini berbicara tentang keempat tips mencegah kebakaran. 4 hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran. Nah, mewakili keseluruhan isi poster itu tidak mungkin hanya sebagian. Nggak mungkin cuma bahas nomor 1, nggak mungkin cuma bahas nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Tetapi keseluruhan. Artinya harus ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau ada nomor 1, 2, 3, dan 4, nggak mungkin kalau dia akan disebutin satu persatu, makanya akan jadi kalimat yang panjang banget, ya kan? Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Yang D. Kebakaran hutan itu bisa dicegah ya dengan 4 langkah. Kayak gitu. Kalau mewakili keseluruhan isi poster itu harus keseluruhan. Kalau kesimpulan poster bisa salah satu. Misalnya apa kesimpulan dari poster ini? Contoh kesimpulannya bahwa kebakaran hutan itu bisa dicegah dengan hindari membakar di area hutan. Atau menghindari pembakaran di area hutan bisa mencegah kebakaran hutan. Itu masuk simpulan. Simpulan boleh sebagian-sebagian kayak gitu. Yang penting tertulis. Tetapi kalau keseluruhan isi poster itu harus semuanya masuk. Ya. Karena harus semuanya masuk, maka kita lihat aja sekilas mana yang terbaca. Selain tips mencegah kebakaran hutan, yang terlihat di sini adalah gambar api, gambar pemadam, ya kan, atau pengawas itu ya. Ada gambar memantau titik api, ada orang neropong, dan ada deteksi ya, ada pendeteksian. Itu yang paling kelihatan. Tulisan yang kecil-kecil di bawah angka 4 itu nggak perlu dibaca gitu loh. Apalagi sumber yang kelihatan kecil-kecil ini ya. Jadi kalau keseluruhan isi poster itu lihat apa yang nampak di mata aja gitu. Yang nggak perlu kita zoom in, zoom out gitu. Karena waktu ujian kita nggak mungkin mikir sedetil itu untuk ngezoom dan sebagainya. Oke, sampai nomor 5 tadi ada pertanyaan tidak ya? Aman? Masih bisa dilanjutkan? Atau ada yang perlu Pak Andre jelasin lagi? Itu Pak, kalau deskriptif itu tadi merinci dan menjelaskan hal-hal yang contoh ada hal baru terus dilanjutkan dari hal sebelumnya kan Pak. Tapi kalau informatif itu kayak gimana Pak? Oke, good. Pertanyaan yang bagus. Oke, kita kembali ke dalam teks tadi ya. Oke, di sini nih. Bedugul, kenapa ini disebut deskripsi? Karena tadi udah jelas ya, Pak Anda jelasin bahwa ini itu ada merinci gitu. Bedugul dirinci lagi di kelas ini ada ini. Kemudian dikenal juga dengan ini. Kemudian ada ini juga, ini tuh rinci. Nah, kalau informasi dia biasanya membahasnya diawali ya. Ini yang paling sering muncul ya. Itu diawali dengan sebuah kalimat definitif. Misalnya, pelangi adalah ya kan hasil
spektrum dari pembiasan cahaya gitu kan ke dalam air dan sebagainya. Nah, itu biasanya diawali dengan kalimat deskriptif. Kalimat definitif, maaf ya, kalimat definitif. Definitif itu ada dua kata kuncinya, adalah dan merupakan. Nah, biasanya kalau kalimat pertama pelangi adalah, nah itu tuh intinya definitif ya. Definitif berarti informasi gitu. Kemudian selain informasi, deskripsi yang sering muncul di dalam soal SPD untuk tujuan penulisan itu adalah teks persuasi. Nah, teks persuasi itu ciri-cirinya adalah adanya ajakan, adanya larangan atau saran. Yang paling sering muncul adalah saran ya. Seharusnya, sebaiknya, seyogyanya. Nah, kalau ada kata-kata itu di dalam kalimat atau di dalam paragraf, maka tujuannya itu pasti tujuan persuasi. Tujuan persuasi itu ya mengajak, mengimbau, menyarankan, membujuk seperti itu. Persuasi itu bisa kalian pelajari di materi kelas 9 ada ya? Kelas 9 tuh. Di pidato persuasi. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, nomor 6. Ini gampang, tapi kalau kalian tidak teliti, kalian pasti akan terkecoh. Sama dengan hal yang tadi di nomor 2 ya, pernyataannya sesuai. Pernyataannya sesuai itu selalu hanya dikecoh dengan penggantian 1-2 hal. Ya. Kalian kunci dalam mengerjakan pernyataannya sesuai itu cuma teliti doang. Ya, harus teliti doang. Sekarang kita lihat nih. Kalau kita lihat opsi yang ada, ini kalimatnya sama, cuma diganti angka. Ya, cuma diganti angkanya, ya. Di sini angka 25, 27. Kalau yang ini nggak agak nyambung ya, karena di sini peringkat pertama dan kedua. Kalau dia berturut-turut, seharusnya dia ya peringkat pertama itu ya lebih besar daripada peringkat kedua. Ya kan? Berarti kalian bisa lihat mana yang posisinya itu yang awal ini lebih tinggi daripada yang kedua ini. Ini 25, 27 berarti salah. 25, 25 berarti salah. 27, ya kan? Berarti betul nih, ada kemungkinan betul, ya kan? Peringkat pertama 27, peringkat kedua 25. Udah pasti betul. Sekarang di akhir ini, pre-boomer 1,87. Bener nggak pre-boomer 1,87? Nah, ternyata betul ya, pre-boomer 1,87. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nah, kalau untuk soal pernyataannya sesuai, Pak dan Rasa ini nggak jadi masalah banget ya buat kalian. Jadi bisa kita lanjut aja sih. Itu cuma butuh ketelitian kalian. Nah, ini nih yang Pak Andan sampaikan tadi ya. Kalau simpulan itu juga harus tertulis ya. Kalau di dalam poster atau infografik, simpulan itu harus yang tertulis. Ya, harus ada di dalam sini gitu. Tapi mengikat keseluruhan. Ada dua, kadang ini sih, ada yang mengikat keseluruhan, ada juga yang dia cuma simpulan yang benar-benar ada, tapi mengikat keseluruhan tapi tertulis gitu loh, paham nggak? Yang seperti simpulan yang tersurat ya kalau poster itu. Nah, sekarang kita lihat posternya. Ayo cegah global warming. Jadi intinya adalah tentang pencegahan global warming. Kita lihat opsinya, mana yang berhubungan dengan global warming. Ada di opsi A, ya kan? Opsi C, dan ada di opsi B. Opsi B ini tidak membahas tentang global warming, berarti bukan jawaban benar. Sekarang kita lihat yang A. Global warming dicegah dengan beberapa cara dan kita jaga bumi mulai dari sekarang. Betul nggak? Global warming cara mencegahnya nih, bisa kurangi AC, hemat air, dan sebagainya. Berarti ada beberapa cara. Betul nggak?
Oke, betul ya. Ini nih, ini loh. Kata kuncinya ada di beberapa cara. Beberapa cara nih. Ada yang caranya banyak nih, kurangi AC, reduce reuse gitu kan. Menanam pohon itu salah berbagai cara untuk mencegah global warming. Oke, yang itu mungkin nggak terlalu masalah ya. Nomor 8 nih, hubungan kausalitas. Yuk, siapa yang masih ingat kausalitas itu isinya apa aja? Kausalitas itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Sebab akibat. Pinter, sebab akibat. Nah, sebab akibat itu berarti kalau yang ditanyakan menyatakan hubungan sebab akibat, berarti yang ditanyakan adalah konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat itu ada apa aja? Yang pertama, sebab. Sebab itu kata lainnya apa? Karena. Nah, kemudian ada apa lagi? Oleh karena itu. Akibat. Ya, oleh karena itu, oleh sebab itu kan variasinya ya. Akibat. Kemudian sehingga. Kemudian maka ya. Ini pokoknya ya, tapi nanti akan ada pengembangnya oleh sebab itu, oleh karena itu, sebab itu, karena itu, oleh sebabnya, oleh karenanya ya, pengembangannya banyak. Nah, kalian kalau dapat soal seperti ini, cukup cari konjungsi sebab akibatnya. Ya. Mana yang merupakan konjungsi sebab akibat? Ada nggak di antara kata-kata ini di dalam teksnya? Nomor 5, Pak. Nomor 5 ya. Di sini nomor 5 ada kata Oleh karena itu. oleh karena itu nih. Oleh karena itu. Oleh karena itu termasuk dalam konjungsi kausalitas. Nah, kita udah ketemu angka 5. Berarti kita tinggal lihat di dalam opsi pasangan angka 5 angka berapa? 4. Angka 4. Ini kebetulan jawabannya cuma satu ini ya. Meskipun kalian nggak menemukan kausalitas di nomor 4, kalian udah pasti betul jawab D. Karena angka 5 cuma ada di opsi D. Nah, nomor 4 ada kata apa di sini? Karena. Pinter. Karena. Oke. Lanjut ya. Berarti ini jawabannya yang D. Karena kausalitas itu sebab akibat. Ini ntar Anden tandai di sini biar nanti ini file nanti Pak Anden kirim ke kalian biar untuk belajar ya. Oke, kondisi sosial. Apa yang kalian pahami tentang kondisi sosial? Kondisi sosial itu apa? Kondisi yang ada di masyarakat, Pak. Oke, kondisi sosial itu yang ada di dalam masyarakat. Mana yang termasuk dalam kondisi sosial? Ini kalian nggak perlu membaca teks di atasnya ya. Cukup perhatikan pernyataan yang ada di bawah itu ya. Yang pertama, kenakalan remaja terjadi karena salah anggapan orang tua terhadap kondisi psikologis remaja. Kenakalan remaja, salah anggapan orang tua, termasuk sosial atau bukan? Remaja, kenakalan remaja terjadi karena salah anggapan orang tua. Itu sosial atau psikologi? Ayo. Berhubungan dengan masyarakat nggak? Kalau salah anggapan orang tua itu berhubungan dengan masyarakat nggak? Tidak. Tidak, berarti bukan ya. Berarti bukan. Karena nomor 1 bukan jawaban, kita bisa menghapus A dan B. Ya kan? Jawabannya tinggal C dan D. Di antara opsi C dan D, itu ada opsi yang sama, yaitu nomor 2. Dalam kata lain, nomor 2 ini berarti jawaban.
Jawaban benar ya. Remaja adalah masa transisi yang memerlukan perhatian lebih. Nah, kenapa ini termasuk sosial? Kenapa nomor 2 ini termasuk kondisi sosial? Agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja, Pak. Oke, kata kuncinya sebenarnya ada di sini ya. Memerlukan perhatian lebih. Perhatian lebih itu berkaitan dengan masyarakat enggak? Perhatian lebih itu berkaitan dengan masyarakat enggak? Ya. Iya. Contohnya ya, kelitih. Kelitih itu salah satu faktor yang menyebabkan itu ya karena pengen punya perhatian, pengen diperhatikan, makanya kelitih gitu loh. Paham ya? Jadi karena butuh perhatian gitu, makanya kelitih biar dapat perhatian gitu. Kemudian pasangan 2 ini ada 3 dan 4. Bentar ya. Coklat. Oke, masyarakat merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab membantu remaja menemukan jati diri. Betul nggak? Bukan, salah. Bukan, salah. Karena masyarakat itu salah satunya ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Bahwa masa transisi anak-anak menuju remaja merupakan usia dewasa yang sudah ada. Ya, bentar. Pak, tapi kalau saya Iya, itu benar. A ya, Pak. Masa transisi anak-anak menuju remaja merupakan usia dewasa yang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Oke, mohon maaf ya. Ini nomor 4 kalimatnya agak aneh nih. Masa transisi anak-anak menuju remaja merupakan usia dewasa. Mohon maaf, nomor 4 salah ya. Kalian mohon maaf banget. Berarti nomor 4 salah. Karena ini agak aneh ya. Remaja merupakan usia dewasa. Itu kan nggak mungkin ya. Nggak masuk akal. Berarti yang ada 4-nya salah. Jawaban B dan D salah. Dan tadi kita udah dapat nemu jawaban betulnya nomor 2. Berarti jawabannya antara 1, 2 atau 2 dan 3. Nomor 3 tadi salah karena ini satu-satunya ya. Berarti jawabannya 1 dan 2. Oke, Pak Andan mohon maaf ya. Tadi salah menjelaskan. Sekarang coba kita lihat. Kenakalan remaja terjadi karena salah anggapan orang tua terhadap kondisi psikologis remaja. Ada, Pak, di teks, Pak. Ya, di dalam teks ada. Tetapi kan Pak Andan tadi sebenarnya titiknya itu mau pakai yang kondisi sosial ini loh. Kalau kita lihat, berarti dari soal ini, jawabannya itu diambil jawaban yang masuk akal ya. Jawaban yang masuk akal. Kalau masyarakat satu-satunya ini kan nggak masuk akal ya. Kemudian anak menuju remaja merupakan dewasa ini juga tidak masuk akal gitu. Berarti yang masuk akal yang 1 dan 2. Pada mohon maaf ya. Tadi sempat salah menjelaskannya. Oke, ide pokok. Kalau di Bantul itu ide pokok kayaknya udah di awal ya. Ide pokok itu kalau di Sleman baru ada di nomor 10 ini. Ide pokok itu gampang banget ngerjainnya ya. Kalian baca kalimat pertama, diringkes atau inti dari kalimat pertama. Karena mayoritas ide pokok itu ada di kalimat pertama, kecuali kalimat terakhirnya merupakan kalimat simpulan ya. Sekarang coba kita pakai teori yang itu ya. Ide pokok ada di kalimat utama atau di kalimat awal paling sering muncul. Berarti jawabannya yang mana untuk nomor 10? Halo, masyarakat harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa kata kunci dari kalimat ini? Masyarakat, komitmen, kelestarian lingkungan. Berarti jawabannya yang D, Pak. Yang D, komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Iya. Nah, yang ini ya. Oke, kalau nomor ide pokok ada yang masih bermasalah dengan ide pokok nggak kalian? Masih ada yang sering salah nggak tentang ide pokok?
Ini sebenarnya salah satu soal yang gampang yang bisa kalian jadikan keuntungan ya, biar kalian jangan sampai salah lah untuk soal ide pokok gitu. Karena ide pokok itu salah satu soal paling gampang di ASPD. Soal yang sangat membantu gitu. Kalau kalian di ide pokok aja salah itu ya sayang banget gitu. Aman ini ide pokok berarti ya. Ide pokok itu kalau Pak Andre ngajarin ke murid-murid Pak Andre kayak gini. Cara dapat ide pokok itu kalian baca dulu kalimat pertama. Kalau kalimat pertama itu ada jawaban ya itu. Tapi kalau kalimat pertama nggak ada jawaban, biasanya ada di kalimat terakhir. Itu cara gampangnya ya. Cara gampangnya seperti itu. Nah, beda dengan simpulan ya. Simpulan. Pak Andrian punya teori untuk simpulan. Simpulan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau simpulan itu tertulis, biasanya dia ada di kalimat terakhir, ya. Biasanya diawali dengan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dapat disimpulkan, dengan kata lain. Itu contoh konjungsi simpulan ya. Konjungsi antar kalimat yang menunjukkan simpulan. Nah, ada juga simpulan itu yang tidak tertulis. Dalam artian, kita baca teks, kemudian apa yang kita dapatkan. Nah, untuk simpulan yang tidak tertulis ini, Pak Andren punya teori, simpulan itu berupa tindakan atau sikap. Ya. Jadi, bukan hanya menyalin dari teks. Kalau menyalin dari teks, itu kan pernyataannya sesuai. Kalau simpulan itu yang mengikat. Pak Andren selalu menganalogikan seperti ini. Ringkasan itu adalah bentuk yang lebih ringkas. Contohnya, kelapa, daging kelapa itu kalau diparut jadi apa? Daging kelapa yang bulat itu kalau diparut jadi apa? Ayo. Daging kelapa yang bulat kalau diparut jadi apa? Oke, jadi parutan daging kelapa. Sama nggak antara daging kelapa yang bulat dengan parutan daging kelapa, sama nggak? Daging kelapa yang bulat dengan daging kelapa yang diparut itu sama nggak, teman-teman? Beda. Bedanya kalau itu bentuknya utuh ya bulat, kalau parut itu bentuknya parutan. Tapi sama-sama daging atau bukan? Iya, sama-sama. Sama daging. Nah, itu yang disebut dengan ringkasan, ya. Intinya sama, tapi bentuknya beda, lebih kecil gitu loh. Kalau daging kelapa yang bulat mungkin dimasukkan ke dalam kresek atau plastik 1 kilo nggak bisa. Tapi kalau parutan kelapa itu bisa dimasukkan ke dalam plastik 1 kilo gitu. Nah, kalau simpulan itu bukan hanya parutan kelapa, tetapi santannya. Ketika parutan kelapa itu diperas dan menjadi santan, itu masih berupa daging atau bukan? Oke, kalau daging kelapa diparut itu tetap jadi daging kelapa. Tapi kalau diperas jadi santan, santan itu bukan daging kelapa, tapi inti dari kelapa atau ekstrak kelapa gitu loh. Berarti simpulan itu ekstraknya, intinya ya. Nah, kalau inti berarti harus bisa mengikat keseluruhan isi paragraf. Pak Andrian punya teori itu biasanya berupa sebuah tindakan atau sikap. Ya. Coba sekarang kita lihat opsi-opsi yang ada di dalam sini ya. Opsi-opsi yang ada di sini. Yang A, budaya minum air putih adalah aspek penting. Nah, ini kan apa sih? Kayaknya di teks ada ya. Nih. Budaya minum air putih ada aspek penting dalam menjaga kesehatan kebugaran. Nah, ini namanya opsi A, ini adalah pernyataan yang sesuai. Ya. Bukan simpulan, tapi pernyataan yang sesuai. Yang B, air adalah sumber kehidupan dan tubuh manusia tergantung pada pasokan air yang cukup untuk berfungsi dengan baik.
Ini simpulan atau pernyataan yang sesuai. Air adalah sumber kehidupan. Nah, ini berarti pernyataan yang sesuai. Yang C, kebiasaan mengonsumsi minuman lain yang mengandung gula atau kafein cenderung lebih populer dan berdampak negatif. Ada nggak yang kayak gitu? Nih, kebiasaan mengonsumsi minuman lain populer meskipun kita tidak menyadari dampak negatifnya. Ini juga kalimat yang atau pernyataan yang sesuai. Yang D, budaya minum air putih menjadi aspek penting, maka kita berkomitmen. Nah, kata kunci yang ada di sini nih, berkomitmen. Berkomitmen itu kan sebuah sikap ya. Berarti simpulan dari teks ini adalah yang D, karena dia berupa sikap ya. Jadi nggak hanya ngomongin tentang budaya air putih, nggak cuma ngomongin tentang air, nggak cuma ngomongin tentang kebiasaan, tetapi apa yang harus dilakukan setelah membaca teks itu. Bahwa budaya minum air putih itu penting, makanya kita harus berkomitmen menjadikan air putih sebagai bagian dari gaya hidup. Itu yang disebut, yang Pak Andan sebut dengan ini tadi ya, yang sikap atau tindakan. Simpulan itu biasanya berupa sikap atau tindakan. Nanti kalian bisa ngecek ke latihan soal yang lain ya. Bahwa kalian cek di bagian soal tentang simpulan, itu biasanya berupa sikap atau tindakan. Ada yang masih bermasalah dengan simpulan? Kalau di sini kebetulan gampang ya, karena 3 opsi yang lain itu merupakan pernyataan yang sesuai atau ada plug di dalam teks. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang menarik. Ini pertanyaan udah lama nggak muncul ya. Pendapat kontra. Kontra itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Kontra itu apa? Yang menentang. Ya, ini harusnya masih hangat banget ya. Karena ini masih debat capres, itu pasti ada pro dan kontra ya. Ada pro itu sejalan ya. Sejalan atau menyetujui. Ada kontra itu menentang ya. Atau tidak sependapat. Nah, pendapat pro itu pendapat yang sejalan. Pendapat kontra itu pendapat yang menentang. Nah, pendapat yang menentang itu berarti ada pertentangan. Pertentangan itu kalau di dalam bahasa Indonesia ditandai dengan konjungsi apa? Ini masih ingat? Pertentangan itu ditandai dengan konjungsi apa? Namun, tetapi, akan tetapi, ya. Nah, namun, tetapi, akan tetapi. Berarti kalau ada pendapat kontra, kita cari nih. Cari konjungsi ini, konjungsi pertentangan. Maka jawabannya ada di kalimat nomor 6 ini ya. Ada di sini nih. Namun kesadaran berlalu lintas yang bagi pengendara terbilang rendah. Berarti pendapat kontranya ada di nomor 6 ya. Kalau yang ditanyakan pendapat pro, jawabannya nomor berapa? Nel, kalau pertanyaannya pendapat pro, berarti jawabannya apa? Nomor berapa? Oke, kalau pertanyaannya ada pendapat pro, maka jawabannya ya 3, 4, dan 5 ya, yang sejalan dengan
ide pokoknya gitu, yang sependapat dengan ide pokoknya, yang mendukung gitu loh kalau pro. Tapi kalau kontra itu yang menentang. Ringkasan masih ada yang bingung? Ini gampang banget ya. Ringkasan itu cuma gabungan dua ide pokok ya. Kalau atau lebih, kalau ada dua paragraf berarti gabungan dari ide pokok dua paragraf. Kalau dia 3 paragraf ya 3 paragraf. Kalau cuma 1 paragraf, dia adalah ide pokok ditambah ide penjelas yang penting gitu. Kebetulan di sini 2 paragraf, maka jawabannya adalah gabungan dari ide pokok paragraf 1 ditambah ide pokok paragraf 2. Kita ingat kembali tadi, teorinya ide pokok itu mayoritas ada di kalimat pertama. Gitu kan? Karena kebetulan di sini kalimat terakhirnya cuma penjelas-penjelas ya. Berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, caranya kita tinggal gabungin aja nih 2 kalimat ini. Madu adalah salah satu produk alami yang sudah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu karena manfaatnya yang luar biasa. Nah, di dalam opsi jawaban pasti nggak akan sepanjang ini nanti. Pasti akan ada yang dihilangkan. Nah, coba kita lihat ke dalam opsi ya. Nih, madu merupakan itu cuma ada di opsi B. Madu merupakan produk alami yang banyak digunakan karena manfaatnya yang luar biasa, ya kan? Ini dari kalimat yang atau paragraf yang pertama. Kalau paragraf kedua, madu kaya akan senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kata kuncinya adalah membantu menangkal radikal bebas ya. Berarti jawabannya yang benar untuk ide pokok atau ringkasan ini adalah opsi yang D ya. Gabungan aja nih, tinggal digabungin aja segampang itu kalau ringkasan ya. Oke, ringkasan ada yang masih bermasalah atau udah paham semua nih, gampang lah ya ringkasan ya. Nomor 14, perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kalau di sini kok kebetulan penggunaan bahasanya ini gampang ya, cuma dibedakan dari bidangnya ya. Geografi, ekonomi, biologi, geografi ini kan gampang banget nih. Pak Andian punya tips untuk soal perbedaan seperti ini, baik perbedaan penggunaan bahasa ataupun perbedaan pola pengembangan. Tipsnya adalah ketika ada opsi yang sama, maka jawabannya pasti di antara opsi itu. Kalau di sini berarti jawabannya antara apa dan apa? Oke. Antara B atau C ya. Karena di sini ada sama-sama biologi dan kebetulan di sini diawali dengan kata bunga. Gitu loh. Bunga, benang sari, itu kan pelajaran biologi ya. Sel telur. Berarti di sini pasti biologi. Tinggal biologi pasangannya ekonomi atau geografi. Di sini sebenarnya gampang banget karena di sini kebetulan kata kuncinya jelas banget ya, konsumtif, konsumsi, ya kan? Kebutuhan. Bahkan di sini disebut ekonomi. Berarti ini adalah ekonomi, biologi dan ekonomi. Kalau yang ini gampang jadi mungkin nggak perlu dibahas ya. Nggak perlu dibahas lebih jauh karena itu hitungannya gampang banget malah. Kalau yang ini nih, ini ya lumayan gampang sih. Pola penyajian ya. Di sini ada yang sama adalah waktu. Tapi benar nggak waktu? Kalau di sini yang sama kausalitas dan sebab akibat. Kronologis dan kronologis gitu. Sekarang kita lihat dari opsi yang ada ini, ada yang masih kalian bingungkan nggak maksudnya? Waktu itu berarti dihubungkan dengan apa? Kalau pola penyajian waktu itu berarti dihubungkan dengan kata kunci apa? Iya, Pak Andes.
Oke, waktu itu dihubungkan dengan waktu ya, atau sama dengan kronologis. Nah, waktu atau kronologis ini kata kuncinya banyak ya. Bisa bisa saat, kini gitu. Kini, nanti, sebelum dan sebagainya ya. DLL ya. Kalau sebab akibat tadi udah ya. Oke, berarti cuma ada ini ya. Waktu itu ya berhubungan dengan waktu. Kalau kronologis, waktu dan kronologis itu sama ya. Waktu dan kronologis itu sama. Sebab akibat itu sama dengan kausalitas. Berarti ini cuma opsinya cuma dua itu sebenarnya ya, antara waktu atau kausalitas. Kalau waktu dengan kronologis itu perbedaan atau bukan? Kalau teks 1 waktu, teks 2 kronologis, ini kan berarti nggak beda ya, sama ya. Padahal di sini ada perbedaan. Contohnya nih, di teks 1 ini banyak banget konjungsi sebab akibat ya, akibatnya. Ya kan? Menyebabkan. Nih, ada apa lagi nih? Akibatnya, Karena. Pak. Kan? Ya banyak ya. Akibatnya. Berarti dia pakai sebab akibat. Nah, yang sebab akibat itu cuma ada di opsi B. Berarti ya jawabannya B gitu loh. Karena waktu, kronologi, dan waktu ini sama. Oke. Nah, tes 2 ini mana yang kronologis? Kata apa yang menjadi penanda kronologis untuk tes 2? Nih, ada kata diawali. Tahun itu bisa juga ya, tapi jarang banget tahun dipakai. Biasanya tanggal sih, atau jam gitu, atau bukan jam waktu ya, biasanya pukul berapa. Ya. Oke, kemudian selanjutnya sebenarnya lebih kayak gini nih, konjungsinya ya, bukan ini ya, bukan angka-angkanya, tapi biasanya konjungsinya. Pada itu kan penanda waktu kan. Pada. Maaf. Lalu, Pak, bisa. Lalu, pinter ya. Oke, nah karena salah klik. Mayoritas, jadi yang dipilih itu yang mayoritas ya. Oke, kalau 16 nih, penilaian. Penilaian seperti ini ya, penilaian itu kan kayak komentar ya. Jadi kalau komentar itu pilih, atau komentar atau penilaian itu pilih yang positif dan masuk akal ya. Karena kan kita belajar sebagai siswa itu diajari agar menjadi orang yang lebih baik, yang tidak julid gitu loh. Jadi kita harus memilih opsi yang positif, tapi tidak hanya positif, tapi juga masuk akal. Nah, coba perhatikan opsi yang A. Teks tersebut semua menggunakan kata-kata populer. Benar nggak? Semua menggunakan kata-kata populer. Nah, caranya gimana kita menandai itu kata populer atau bukan? Kalian cek dulu, ada yang dicetak miring nggak? Kalau ada yang dicetak miring, berarti dia bukan populer ya. Karena dia dari bahasa asing. Kebetulan di sini ada e-commerce. E-commerce ini kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris ya, dia mungkin akan sedikit kebingungan apa yang dimaksud dengan e-commerce ya. Jadi opsi A ini salah karena di sini disebut semua. Opsi B, tes tersebut menggunakan beberapa istilah sehingga menambah wawasan. Benar nggak ada beberapa istilah? Selain kata e-commerce, ada kata apa lagi yang menjadi istilah di dalam teks ini? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nih ada kata geografis ya, hambatan geografis ya. Ini termasuk istilah juga ya, hambatan geografis.
Efisien. Ini kan juga bukan kata umum ya. Efisien. Internet ini sebenarnya bisa masuk ke istilah juga ya. Nah, berarti yang B ini bisa kemungkinan jawaban benar ya. Yang B ini bisa kemungkinan jawaban benar. Nah, sekarang kita lihat yang C. Teks tersebut hanya menggunakan kalimat tunggal. Kalau kita lihat dari teksnya, itu kan teksnya panjang-panjang, jadi nggak mungkin dia kalimat tunggal ya. Karena kalimat tunggal itu kalimat yang cuma satu, biasanya dia tanpa konjungsi ya. Kalimat yang tanpa konjungsi. Sedangkan di sini banyak banget konjungsinya. Berarti yang C juga nggak masuk akal, salah. Yang D, menggunakan beberapa konjungsi temporal sehingga memudahkan pembaca. Nah, yang D ini yang Pak Andrian maksud tidak masuk akal ya, nggak nyambung. Jadi tidak ada hubungan antara konjungsi temporal dengan kemudahan pembaca memahami isi. Jadi nggak ada hubungannya ya. Yang di sini konjungsi temporal memudahkan pembaca ini nggak ada hubungannya ya. Berarti betul jawabannya yang D. Oke, mohon maaf ya ini Pak Anden nyambi nih. Oke, nomor 17 nih, nomor 17. Coba dengan cara yang sama, kalian bisa dapat jawaban nggak tanpa baca teks? Dengan cara yang sama, pilih komentar yang tidak julid. Jawaban yang tidak julid, yang opsi apa yang tidak julid? Ya, antara A, B, C, D. Yang A julid nggak? Yang A julid nggak? Yuk, ini udah menit-menit akhir teman-teman. Jangan takut untuk berpendapat ya. Pemerintah harus mengkaji ulang usia atau batas usia agar anak-anak bisa berkendara intinya. Itu julid nggak? Masuk akal nggak? Tidak. Nggak masuk akal ya. Karena itu udah ketentuan bahwa anak-anak itu nggak boleh berkendara, itu udah ketentuan ya. Bukan berarti diturunkan usianya ya. Yang B, seharusnya orang tua lebih bijaksana. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yang C, sudah seharusnya anak-anak diberikan kebebasan. Masuk akal nggak? Tidak. Tidak. Yang D, ketidakmatangan mental itu bukan masalah. Bukan, salah. Nah, salah. Berarti jawabannya yang B. Ya, komentar segampang itu ya teman-teman ya. Pilih yang masuk akal. Nomor 18 ini cuma menyusun teman-teman, menyusun paragraf dari data yang ada. Dan itu bukan hal yang sulit banget kok. Jadi Pak Andrian rasa kalian bisa. Jadi yang ini kita skip aja ya. Biar kita dapat bahas yang lain. 19 ini cuma mengubah dari drama ke cerpen, juga gak perlu kita bahas. Ini jebakannya cuma diganti tokoh ya, David diganti Sarah dan sebagainya. Nah, di nomor 20 laporan ini juga sama kayak pernyataannya sesuai ya. Jadi intinya sama dengan data yang ada aja. Ini juga bukan sesuatu yang sulit banget karena kalian bisa baca dari data ini. Asal hati-hati aja nih. Dari 22 ke 23 itu hampir semuanya naik kecuali minyak goreng. Karena minyak goreng turun, yang lain naik ya. Ini juga yang penting kalian hati-hati, kalian akan ketemu jawaban yang benar. Jadi ini nggak ada teori khusus, cuma butuh kehati-hatian aja sesuai dengan data yang ada. Lalu 21 sudut pandang deh. Oke, ini jadi penutup kita ya, sudut pandang ya. Ada yang masih kesulitan nggak dengan sudut pandang? Pak Anden insya Allah punya penjelasan yang simpel, yang mudah dipahami untuk sudut pandang. Bedanya serba tahu sama terbatas, Pak. Terbatas itu maksudnya gimana, Pak? Oke, good. Pertanyaan yang bagus ya. Oke, teman-teman. Pak Anden mulai dari awal aja ya untuk jelasin ini ya. Sudut pandang itu secara teori itu terbagi menjadi 3 ya, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tetapi yang muncul di ASTD itu hanya ada 2, orang pertama dan orang ketiga.
Sekarang gampangnya gini deh. Padahal analoginya biasanya pakai analogi yang kalian ya. Kalau kita nyebut orang ketiga itu biasanya siapa? Dia, Pak. Dia, Dia dia. ya, karena orang ketiga itu selalu dia ya. Orang pertamanya kan aku, orang keduanya kamu, orang ketiga itu dia. Dia itu selalu jadi orang ketiga ya. Makanya Iya. mana biasanya gitu ya untuk bercandaan di kelas. Orang pertamanya aku, keduanya kamu, berarti orang ketiga di antara kita siapa? Dia, Pak, gitu. Dia atau mereka ya. Kalau dia itu bentuk satunya, tunggalnya, kalau mereka itu bentuk jamaknya. Nah, orang pertama itu dibagi menjadi dua. Tapi kata kunci dari orang pertama adalah ada kata aku atau saya, beta, gue, ana, ya kan? Bahasa apapun ya. Kalau ada kata itu, maka dia orang pertama. Tapi gimana cara membedakannya? Orang pertama itu ada kata aku, menggunakan kata aku atau ku, tetapi di luar dialog. Tanda biasanya untuk memudahkan ini adalah baca yang tidak ada tanda petiknya atau yang di luar tanda petik. Kalau di dalam tanda petik ada kata aku itu wajar karena itu dialog. Tapi kalau di dalam atau di luar tanda petik ada kata aku berarti itu orang pertama. Oke, sampai di sini paham? Kalau nyari sudut pandang itu baca yang di luar tanda petik. Yang ada di dalam tanda petik seperti ini jangan dibaca ini. Baca yang di luar. Kalau ada tanda petik kayak gini, jangan dibaca. Baca yang kayak ini. Dengan mengantuk yang masih menggelayut di mata, Rifta meraih alarm dengan malas mengucek matanya. Mengecek waktunya, sorry. Mengecek waktunya. Nah, kayak gini, baca yang ada di luar kayak gini. Kalau di sini kebetulan tidak ada kata aku. Kalau tidak ada kata aku, berarti dia orang ketiga. Ya kan? Nah, pertanyaannya tadi, apa bedanya terbatas dan serba tahu? Sekarang Pak Andrian tanya, kalian di sana tahu nggak Pak Andrian lagi ngapain? Lagi ngajar, Pak. Lagi ngajar. Yang sebenarnya Pak Andrian lakukan, kalian tahu nggak? Pak Andrian Membaca sebenarnya lagi, teks. enggak, Pak Andrian sebenarnya ini lagi main sama anak Pak Andrian. Nah, itu yang disebut dengan terbatas ya. Kalian nggak bisa mengetahui apa yang ada di luar jangkauan indera kalian. Apa yang tidak kalian lihat, itu kalian nggak ngerti. Paham nggak? Apa yang tidak, ini Pak kalian nggak tahu Pak Dan lagi ngapain karena Pak Dan nggak nyalain kamera. Jadi kalian nggak melihat. Itu yang disebut dengan terbatas. Sekarang nih, kira-kira nih, Tuhan kita itu tahu nggak kita lagi ngapain? Tahu, Tahu. Pak. Tahu. Padahal kita bisa aja sembunyi dimanapun, tapi Tuhan tetap tahu, ya nggak? Iya. Itu yang disebut dengan serba tahu. Di dunia ini sebenarnya serba tahu itu ya cuma Tuhan kita ya, kalau ya Allah gitu. Cuma Allah yang serba tahu gitu. Nah, tapi penulis disebut serba tahu ketika dia memposisikan diri mempunyai fitur-fitur seperti Allah gitu. Jadi punya pandangan yang seperti Allah, bisa mengetahui apapun. Nah, apa yang bisa diketahui Allah tapi tidak bisa diketahui oleh manusia? Yang paling simpel ya isi hati, isi pikiran. Pak Ade ngomong bla 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 kayak gini kan kalian nggak ngerti dalam hati Pak Ade ngomong apa kan? Nah, kalian nggak ngerti tapi Allah ngerti, paham nggak? Nah, itu disebut serba tahu. Makanya kalau serba tahu itu penandanya ya ada narasi yang menyebutkan bahwa dia mengetahui isi hatinya. Contohnya ya, bla 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 batin ibu, bla 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 gumam Rifta, bla 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 atau isi pikirannya berkecamuk. Nah kan nggak ada yang tahu isi pikiran berkecamuk atau enggak. Nah kalau dia menuliskan isi kepalanya berkecamuk, berarti dia serba tahu. Tapi kalau tidak menyinggung sama sekali tentang isi hati, isi pikiran, ataupun perasaan, berarti dia terbatas. Berarti jawaban untuk nomor 21 apa dong? Sudut pandang dalam cerita ini. Terbatas, Pak. Terbatas.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin ini aja dulu yang bisa Pak Andrian sampaikan. Mohon maaf ya tadi Pak Andrian kira kita bisa sampai 20 soal, tapi ternyata kita baru sampai 21. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa lanjutkan mandiri atau yang mau ikut nanti Pak Andrian masih buka lagi di tanggal 6 Januari ya. Kalian juga bisa usul, sebenarnya kemarin Pak Andrian tuh minta kalian usul materi itu ya, pasti ASPD lah, karena ini les ASPD. Tapi maksud Pak Andrian, materi bagian mana sih yang kalian masih kesulitan gitu loh. Nanti Pak Andrian carikan contoh soalnya, terus kita bahas untuk beberapa soal gitu. Misalnya nih, Pak saya tuh masih bingung Pak membedakan antara titik 2 dan titik koma, misalnya kayak gitu. Nah itu nanti bisa kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Atau Pak saya tuh masih bingung nih Pak membedakan antara misalnya pola pengembangan Pak atau pola penyajian Pak. Atau saya masih bingung Pak antara peleraian dan perumitan, antara konflik dan klimaks. Itu apa bedanya Pak? Nah itu nanti kalian sampaikan itu di grup ya. Biar Pak Anden punya gambaran materi apa yang bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti yang mau ikut les di tanggal 6 Januari bisa hubungin Ayah Tanto ya. Jadi semuanya pokoknya dari kakak Ayah Tanto, Pak Andrian cuma ngikut ya. Mungkin itu aja yang bisa Pak Andrian sampaikan saat ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya. Terima kasih juga Pak apresiasi buat teman-teman yang tadi aktif untuk menjawab, dan harapannya nanti di pertemuan berikutnya teman-teman yang lain bisa ikut aktif ya, biar kita bisa ngobrol, jadi kita bisa saling ngasih masukan lah, dan saling ingetin juga. Pak Anden seneng kalau diingetin, misal Pak ini saya kurang jelas Pak, dijelasin lagi. Pak Anden seneng kalau kalian ingetin kayak gitu ya. Kalau berkenan teman-teman bisa nyalain kamera, kita dokumentasi bentar yuk. Sebelum kita tutup nih, bagi yang berkenan bisa menyalakan kameranya. Gak apa-apa, ini Pak Andra juga burik nih, karena udah malam ya, udah mau tidur. Gak ada. Oh oke, ada nih, ada. Gak apa-apa loh. Jangan malu yuk. Nah nih Mas Rosyid nih udah nyalain kamera ya, teman-teman yang lain yuk. Bentar aja ya, capture bentar Pak Andrian. Oke. Wis ganteng-ganteng banget nih. Yang lain? Oke. Oke, cowok ya. Ini berarti yang cowok ada berapa nih? Rasid, terus pengguna Zoom lagi nggak ada namanya. Ini yang pengguna Zoom siapa nih? Terus ada Fajri nih, berarti cewek ya Fajri. Terus ada Salsabila Anissa, ini yang Luna tadi bukan sih? Terus ya, oke berarti ini aja ya, nggak apa-apa ya, panel capture ya, izin ya. Yuk senyum yuk, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya untuk ikut ngobrol bareng sama Pak Andrian. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup. Nanti pertanyaan apapun seputar SPD lah ya, seputar SPD, insya Allah Pak Andrian bisa jawab, terutama bahasa Indonesia sih. Nanti kalau mapel-mapel lain ya Pak Andrian tak belajar kalau memang kalian butuh bantuan. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat istirahat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.